Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mendengarkan atau mengikuti pembelajaran tentang pengenalan ataupun literasi mengenai pasar modal syariah di Indonesia. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena suara saya agak terdengar kurang begitu jelas disebabkan kondisi kesehatan yang memang sedang terganggu. Jadi harap dimaklum ya. Oke, baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama, mengenal pasar modal syariah. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai literasi investasi digital dan juga merupakan perangkat ya yang bisa digunakan sebagai perkenalan awal dari manajemen portofolio investasi syariah. Ya. Slide berikutnya, pasar modal ataupun capital market. Pasar modal Indonesia kemudian dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia, yang selanjutnya berganti nama menjadi Indonesia Stock Exchange. Ya. Secara sederhana, pasar modal dapat diartikan sebagai wadah yang memperjualbelikan instrumen investasi ataupun aset keuangan dengan dibantu oleh perusahaan sekuritas, atau lebih dikenal dengan istilah broker. Yang mana broker ini berfungsi untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli pada kegiatan jual beli di pasar modal. Ya, slide berikutnya, struktur pasar modal. Nah, jadi kalau kita katakan struktur itu biasa bentuknya adalah bagan ya. Bagan, jadi kelembagaan. Di sini yang pertama ada namanya Bursa Efek. Bursa Efek yaitu di sini adalah IDX tadi ya, Indonesia Stock Exchange. Ialah pihak penyelenggara sistem, sarana, dan prasarana di dalam proses perdagangan efek. Yang kedua ada Bapepam. Bapepam ini yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu pihak yang mengatur mengawasi kegiatan pasar modal di bawah supervisi Kementerian Keuangan. Berikutnya itu ada LKP. LKP itu yaitu lembaga clearing dan penjamin, yaitu suatu lembaga yang memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh transaksi di Bursa Efek Indonesia atau pasar modal ya. Selanjutnya ada kelembagaan juga yang berada dalam struktur pasar modal ini adalah LPP yang disubkoordinasikan dengan KSEI. Nah, jadi KSEI ini ada nanti semacam akun ya, yang bisa di-register, di-create melalui nomor SID, Single Identify Debitor. Atau kalau kita mengenalnya, ibaratnya itu NIK ya. NIK. Dengan NIK kita bisa mendaftar. Nah, ini dengan SID kita bisa mendaftar ke KSEI untuk melihat portofolio yang telah kita miliki. Nah, LPP KSEI ini merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, KSEI sendiri kepanjangannya adalah Kastedian Sentra Efek Indonesia, yaitu lembaga yang memproses kegiatan kastedian, transaksi maupun administrasi, serta penyedia laporan kepada bank kastedian. Nah, kalau kita berbicara tentang kastedian ini ya, berarti di sana ada kegiatan yang unsur utamanya itu adalah mengarsipkan database. Nah, berikutnya ada Biro Administrasi Efek dan Bank Kastedian, yaitu lembaga yang melakukan kegiatan arsip atas data pelaku transaksi perdagangan
yang artinya tuh perdagangan itu pembelian dan penjualan di pasar modal. Nah, jadi kalau kita katakan kegiatan jual beli pasar modal itu, kegiatannya itu terhitung 5 hari dalam seminggu, terkecuali ada tanggal merah gitu ya, atau hari libur nasional. Jadi kegiatannya itu dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ini dibagi dalam 2 sesi. Jadi sesi pertama itu adalah pukul 9 sampai dengan pukul 12, 11.30. Jadi sesi pertama pukul 9 pagi sampai 11.30 siang. Nah, ini adalah sesi pertama untuk hari Senin sampai dengan Kamis. Nah, ini berlaku pada saat ini ya. Pada saat ini Agustus 2023. Nah, kemarin di masa pandemi sempat berubah. Jadi dia mulai jam 9 sampai dengan jam 11 kalau saya tidak salah. Nah, khusus untuk hari Jumat, sesi pertama ini berlangsung pada pukul 9 sampai dengan pukul 12. Atau terbalik sepertinya, terbalik ya. Senin sampai Kamis pukul 9 sampai pukul 12 ya. Nah, untuk hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 11.30. Nah, karena ini kenapa agak susah mengingat ya. Ini baru berlaku semenjak Juli kemarin. Jadi sebelum Juli itu mulai pandemi sampai dengan Juli kemarin ini, sebelum Agustus bulan yang lalu, itu masih 11.30 untuk Senin sampai Jumat. Mungkin bulan depan masih ada perubahan-perubahan lain menyangkut tentang batas auto reject atas, yang mana akan disimetriskan dengan auto reject bawah. Sebelumnya auto reject bawah ini sekarang ya maksimal 25%. Diperkirakan September nanti akan berubah menjadi 35%. Jadi bisa dikatakan terlalu banyak mungkin ya dinamika yang terjadi pada pasar modal. Nah, inilah menariknya pasar modal itu ya. Jadi dia tidak statis, dinamis. Sehingga mungkin terlalu dinamis gitu ya. Nah, itu menariknya, fluktuatif. Nah, berikutnya mengenai struktur pasar modal tadi ada perusahaan efek. Nah, terdiri atas penjamin emisi perusahaan sekuritas atau broker. Itu yang pertama. Yang kedua, perantara pedagang efek, broker institusi ya. Ini biasa broker besar yang menangani perusahaan ya. Kalau sebutannya di para investor atau trader itu broker asing katanya begitu. Tapi sebetulnya enggak juga. Hanya saja dia persyaratannya mungkin membutuhkan minimal deposit itu yang cukup besar. 500 juta sampai dengan 1 miliar. Beda dengan yang pertama tadi, broker sekuritas perusahaan biasa ini biasa untuk individu. Dengan modal 100.000 atau bahkan tanpa minimal deposit juga udah bisa membuka akun sekuritas. Yang ketiga, manajer investasi atau analis portofolio. Nah, ini tergolong perusahaan efek karena dia menangani tentang suatu kumpulan emiten yang akan diperdagangkan. Jadi dia bukan per unit ya, bukan per satu satuan. Atau dikenal dengan reksadana saham. Nah, itu kumpulan yang dianalisis oleh manajer investasi sebutannya. Oke, slide berikutnya. Karena waktu kita juga terbatas ya. Slide berikutnya itu ada sejarah dan perkembangan. Pasar modal syariah pertama kali diperkenankan di Indonesia semenjak kemunculan reksadana syariah yang diterbitkan oleh PT dan Reksa Investment Management pada bulan Juli tahun 2000. Di sana ada foto ya, kita lihat ya. Peresmian pembentukan pasar modal syariah ini dilakukan pada 14 Maret 2003 oleh Menteri Keuangan saat itu, yaitu Bapak Budiono.
Jadi Bapak Budiono ini sebelum menjadi wakil presidennya Pak SBY ya, dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Nah, juga pernah sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jadi strategis memang ya posisi dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia ini. Termasuk meresmikan pasar modal. Nah, di situ kita tahu arti pentingnya pasar modal kan. Kan kita lihat banyak menteri ya, menteri koordinator, bidang keamanan, bidang sosial bahkan politik. Tapi yang sering menjadi wakil presiden justru dari kalangan Gubernur Bank Indonesia yang selanjutnya menjadi Menteri Keuangan. Jadi kita kan bisa tahu ya, pasar modal itu mempunyai peran penting pada perekonomian suatu negara. Ya, slide berikutnya, karakteristik pasar modal syariah. Nah, jadi pada karakteristik ini kita akan membahas tentang konsep dasar pasar modal syariah. Di sini kita lihat ada keterangan produk dan layanan keuangan Islam modern dikembangkan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan mengidentifikasi produk konvensional dan layanan yang secara umum dapat diterima kalangan Islam. Kemudian memodifikasi serta menghapus setiap unsur yang dilarang sehingga dapat memenuhi prinsip syariah. Pendekatan kedua melibatkan penerapan berbagai prinsip syariah untuk memfasilitasi inovasi produk dan layanan baru. Selain itu, dalam hukum perdagangan Islam, sejumlah hal utama yang terlarang di bawah syariah adalah riba atau bunga, goror, ketidakpastian, maisir, perjudian, makanan minuman yang tidak halal, dan kegiatan tidak bermoral. Nah, dasar kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek saham suku termasuk dalam kelompok muamalah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Pasar modal syariah memiliki dua fungsi penting seperti yang dilansir dari OJK, di antaranya. Pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Nah, jadi inilah yang dijadikan sebagai konsep dasar pasar modal syariah. Nah, konsep dasar pasar modal syariah pada slide berikutnya itu kita lihat di sini bentuk bagannya itu adalah sumber pertama utama Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasan dasar ya pijakan Al-Quran dan Sunnah yang berisikan tentang syariah, yaitu hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di bawahnya ada fikih. Nah, fikih itu penafsiran ulama terhadap syariah. Jadi selain Al-Quran dan Sunnah ada ijtima ulama. Nah, dari keduanya itu akan ada yang namanya ibadah. Nah, ini mungkin ibadah ini yang ini ya, semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Nah, ini sering kita dengar namanya bid'ah. Nah, jadi tergolong ibadah itu nggak boleh diciptakan, diada-adakan, bid'ah. Kedua ada muamalah. Nah, jadi kalau jual beli ini kan konsep perdagangan itu bermuaranya ke muamalah. Muamalah itu artinya semua boleh dilakukan kecuali yang jelas ada larangannya. Nah, inilah yang dijadikan fondasi dasar sebagai prinsip syariah di pasar modal. Nah, sebelahnya ada kita lihat masa depan pasar modal syariah di Indonesia. Jadi barangkali prospek pasar modal syariah di Indonesia ini cukup menjanjikan ya. Mengingat kita adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Oke. Slide berikutnya yaitu
Instrumen investasi pasar modal syariah. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah ya, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa di antara produk instrumen pasar modal syariah ini sebetulnya banyak ya, tapi yang paling dikenal itu ada 3, ya kan? Nah, saya jelaskan dulu beberapa di antaranya. Pertama itu suku. Suku itu yaitu obligasi syariah. Obligasi ini biasa kan surat-surat berharga, bisa juga dalam bentuk piutang ya, yang diterbitkan oleh lembaga, bisa swasta, bisa pemerintah. Ya kan? Pemerintah itu banyak mengeluarkan surat utang namanya. Jadi menerangkan pemerintah itu menawarkan opsi pembiayaan melalui investor yang diwadahi oleh obligasi. Nah, obligasi syariah berupa sertifikat ataupun bukti kepemilikan yang dikenal dengan istilah Islamic bond. Bond ini kan artinya obligasi ya. Berikutnya ada reksadana syariah. Ini populer ya di kalangan mahasiswa zaman sekarang. Terlebih lagi survei mengenai tingkat literasi dan investasi di mahasiswa di daerah Pulau Jawa, kabarnya itu ya sangat antusias mahasiswa di Pulau Jawa itu untuk berinvestasi pada obligasi dan reksadana. Reksadana syariah ini dikelola oleh manajer investasi berupa investasi aset kolektif yang dikelola oleh suatu lembaga dengan berprinsip syariah. Berikutnya saham syariah. Ini melalui indeks saham syariah, keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek, baik yang sudah tercatat ataupun belum tercatat dalam daftar efek syariah. Inilah yang merupakan bagian dari saham syariah. Selanjutnya ada efek beragunan aset syariah. Ini juga bentuknya piutang ya. Ini kurang begitu populer. Karena yang mempopulerkan itu termasuk lembaga penyalur. Contoh kalau kita buka medsos, banyak kita jumpa itu iklan-iklan dari lembaga-lembaga yang memperdagangkan aset-aset surat ya, surat berharga ini. Contohnya Bibit. Bibit dengan bintang iklannya Deddy Corbuzier. Nah, itu selalu tuh muncul kalau kita nonton YouTube atau di medsos-medsos muncul nanti iklan yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Juga banyak. Ada nama-nama besar seperti Manulife. Ini juga tentang reksadana dan obligasi. Nah, jadi kalau efek beragunan syariah ini kurang begitu populer ya. Yaitu piutang berupa portofolio yang terdiri atas aset piutang pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Begitu juga yang selanjutnya ini kurang begitu populer juga. Dire syariah. Dire ini kepanjangan. Nah, berupa dana investasi ialah dire itu dana investasi real estate dire. Real estate syariah yang dihimpun untuk investasi pada aset properti yang berprinsip syariah. Nah, jadi itu ya, 3 di antara instrumen ini sangat populer. Apalagi yang 2 tadi ya, obligasi dan reksadana. Karena banyak agen-agen penjual reksadana, istilahnya APRD. Kalau kita buka di Google, searching tuh keluar tuh. APERD, agen perantara atau penjual reksadana. Banyak. Ada Bibit, ada Tanam Duit, ada Manulife, Bareksa. Bareksa ini cukup populer kayaknya. Juga ada banyak. Ada lebih 20 yang sering beriklan ya.
Ya, selanjutnya slide-nya itu ada penjelasan mengenai instrumen ini. Pertama, suku. Keuntungan dari suku ini ya, keuntungan merupakan hal yang mendasar untuk ditemukan dalam setiap instrumen investasi. Begitu pula pada suku retail. Meskipun begitu, tidak semua keuntungan harus datang dalam bentuk uang atau aspek ekonomi lainnya. Berikut adalah keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika melakukan investasi di suku retail. Imbalan kompetitif. Nah, jadi imbalan yang kompetitif bersaing ya. Bersaing itu contohnya kompetitif persentasinya dibanding imbal hasil dari deposito syariah. Nah, ini kita baca langsung. Satu, dalam investasi syariah seperti suku retail, keuntungan yang bisa Anda dapatkan dalam segi ekonomi adalah hadirnya uang sewa atau ujroh. Presentasi atau besaran ujroh ini biasanya ditetapkan ketika Anda menyetujui pembelian atau pemesanan salah satu instrumen syariah. Kedua, secara umum presentasi imbal hasil yang dapat didapatkan dari jenis investasi syariah ini biasanya lebih tinggi. Nah, dengan rata-rata tingkat bunga deposito bank, itu lebih tinggi dari deposito bank. Tingkat keuntungan yang lebih besar ini menjadi faktor mengapa suku retail jadi salah satu investasi syariah yang cukup populer. Nah, selain itu, kalau kita lebih dalam ya, lebih pelajari, ini mengenai imbal hasil investasi. Deposito itu kalau nggak salah, jumlah pajaknya, kan ada pajak itu ya, itu relatif jauh lebih besar daripada instrumen-instrumen di pasar modal ini. Itu bisa nanti coba digali informasinya. Karena sepengetahuan saya, itulah yang menjadi daya tariknya jika dibandingkan dengan aset deposito. Berikutnya, mendapat jaminan dari pemerintah. Nah, jaminan pemerintah ini udah pasti produk dari pemerintah. Banyak ya, suku retail ya. Ada SR istilahnya. SR001, SR015. Ini yang mau launching ini dalam waktu dekat, SR019. Nah, keuntungan lainnya yang bisa didapatkan dari investasi suku retail ini adalah jaminan keamanan dari pemerintah. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, tahun 2008 ya, tentang Surat Berharga Syariah (SBSN), serta Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, ini bisa dibaca terus sampai ke bawah. Investor suku retail berhak menerima 100% modal atau nilai investasi yang mengalami pengurangan berdasarkan perjanjian yang sudah disetujui melalui akad pembelian. Nah, jadi itulah mengapa ini sangat banyak menarik perhatian investor ya. Artinya imbal hasilnya itu dijamin pemerintah. Beda dengan lembaga swasta. Lembaga swasta juga banyak mengeluarkan obligasi ya. Tapi kemungkinan imbal hasil obligasinya itu lebih kecil dari perjanjian awal. Nah, itu juga nggak berdasarkan prinsip syariah. Tapi memang dibenarkan dalam aturannya boleh. Karena ini kan kegiatan bisnis ya. Jadi nggak sesuai dengan target. Barangkali dia bisa kasih yang lebih rendah. Tapi tetap menguntungkan pastinya. Ya, slide berikutnya itu mengenai suku ya. Di sini ada dari OJK sumbernya, saya ambil. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu. Nah, ini bisa dibaca. Nomor 1 aset berwujud, nomor 2 nilai manfaat, nomor 3 jasa, nomor 4 aset proyek tertentu, nomor 5 kegiatan investasi. Nah, 8 ini dari sumber Kementerian Keuangan, saya ambil langsung. 8 keuntungan berinvestasi di suku retail. Pokok dan imbal hasil dijamin oleh negara. Kedua, tingkat imbalan kompetitif, tinggi dan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Nah, jadi lebih tinggi dari deposito di bank BUMN sendiri. Imbalan dibayar tiap bulan. Ada namanya kupon nanti ya. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi bisa diperjualbelikan lagi. Cukup dengan 1 juta, Anda sudah bisa berinvestasi di suku retail. Jadi per unitnya itu 1 juta istilahnya.
mendukung pembiayaan pembangunan nasional, akses investasi, dan sesuai prinsip syariah. Ya, nah seperti saya ungkapkan tadi ya di slide berikutnya ini. Di sini ada yang segera launching itu, ada namanya Suku Retail 019. Jadwal timeline penerbitan SR019 T3 dan SR019 T5. Ini jauh-jauh hari udah dikeluarkan pemerintah, karena udah rame yang akan beli, antri. Jadi jangan kita kira gampang beli suku retail pemerintah itu ya. Sulit. Udah banyak yang antri. Jadi kalau mau ikut antri, segera daftarkan di agen-agen penjual tadi. Apert, bibit, tanam duit. Atau juga bisa di bank-bank BUMN, biasa buka. Tinggal ditanyakan ke customer service ya. Nanti dibukakan akunnya untuk kemudian diminta setoran dana. Nah, ini keterangannya ada keterangan aktivitas. Kick-off meetingnya 25 Agustus, penetapan imbal hasil, launching, masa penawaran, masa perdagangan. Nah, di bawah ini saya ambil dari sumber Bareksa. Jatuh tempo 10 September 2026. Ya, di sebelahnya itu bisa kita lihat juga sejumlah proyek yang dibiayai oleh suku negara selama ini ya. Kan ini seri ke-19, sebelum-sebelum itu banyak. Bahkan ada keluar suku retail itu 2 kali setahun. 1. Pembangunan jalan tol Solo, Ngawi, seksi 1. 2. Pembangunan RAM on-off layer Amplas Medan. Pembangunan jalan Gerung, pusat konservasi, pembangunan gedung perkuliahan IAIN Salatiga. Nah, jadi banyak gedung-gedung perkuliahannya dibangun dengan surat berharga syariah nasional SBSN. Pembangunan jalur kereta, asrama haji, jembatan Yutefa, UIN Sunan Gunung Jati. Nah, jelas ya, kita baca situ nomor 7 ya. Nomor berapa? 9. UIN Sunan Gunung Jati dibangun dengan suku retail. 10. Jembatan Pulau Balang, 11 double track kereta api Manggarai, 12 terowongan kereta api. Mungkin masih banyak lagi. Selain ke-12 yang disebutkan ini, alokasi dana dari suku retail itu ya. Jadi kita ikut berpartisipasi dalam membangun negeri kita dengan membeli suku retail tadi. Yang jelas sesuai dengan prinsip syariah. Ya, instrumen berikutnya itu di halaman setelahnya adalah reksadana syariah. Nah, ini sejarahnya ya. Hadirnya Bank Muamalat melalui asuransi takaful dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis meningkatnya lembaga keuangan syariah yang menimbulkan sikap optimis dalam gairah investasi yang berbasis pada investor. Maka pada tahun 1997 hadirlah reksadana syariah dengan produk pertama yang bernama Dana Reksa Syariah. Nah, yang paling bawah ya, PT Dana Reksa Fund Management sendiri sebagai manajer investasi didirikan pada tanggal 11 Juli 1992 yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C27283 HT01IH dan seterusnya pada tanggal 3 September 1992. Nah, jadi inilah sejarah dari terbentuknya reksadana syariah di negara kita ya. Nah, slide berikutnya itu kinerja reksadana syariah. Ada reksadana pasar uang ya. Nah, bisa dibaca sendiri. Nah, yang paling kanan tuh ada pengertian reksadana syariah. Berasal dari kata reksa yang berarti kelola atau pelihara. Dana berarti uang. Dan syariah adalah aturan-aturan sesuai dengan prinsip Islam. Ini bisa dibaca sendiri ya. Slide berikutnya investasi saham syariah. Kita masuk ke instrumen yang berikutnya berarti nih saham syariah. Ya, bisa kita lihat sendiri di situ. Efek atau surat berharga yang memiliki konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penjelasannya, saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
Definisi saham adalah konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat cara teknik screening saham syariah. Ini biasa dipakai oleh Dewan Syariah Nasional ya, dalam menentukan suatu emiten itu tergolong syariah atau enggak. Yang meliputi bisnis sharing ya. Nah, itu ada sebelah kanan tuh ada bagian ya. Financial screening dan menghasilkan saham syariah. Ya, mengingat waktu kita juga terbatas nih, ada slide berikutnya mitigasi risiko. Nah, jadi dalam pasar modal syariah ini instrumen-instrumen tadi itu sangat berisiko. Terlebih lagi yang saham syariah tadi. Jadi kan ada 3 tadi yang paling populer yang saya angkat. Pertama obligasi syariah, suku retail. Kedua reksadana syariah. Ketiga saham syariah. Nah, saham syariah ini yang paling beresiko, juga paling dinilai menguntungkan begitu. Jadi sesuai dengan hukum alam ya, high risk, high return, risiko tinggi dan imbal hasil yang tinggi. Nah, mitigasi risiko sangat-sangat disarankan untuk mempelajari risiko sebelum terjun langsung dalam praktik perdagangan maupun investasi pasar modal. Nah, risiko dalam pasar modal itu pertama ada risiko likuiditas. Ini berarti proses pencairan aset tidak serta-merta dapat terlaksana mengingat fluktuatif harga yang berkelanjutan. Risiko suspending ini biasa suatu sanksi lah ya, penalti gitu dari bursa efek. Juga risiko delisting. Risiko ini akan muncul bila mana saham dari suatu perusahaan dikeluarkan dari papan perdagangan. Jadi dia kalau istilahnya pencatatan to listing, ini delisting. Nah, berikutnya risiko perusahaan bangkrut. Artinya perusahaan itu bisa saja bangkrut dari kegiatan bisnisnya. Nah, jadi ini bisa dipelajari lebih mendalam, sehingga kesannya saya tidak menakut-nakuti ya, karena banyak yang bisa dijelaskan. Juga ada yang seharusnya tidak dijelaskan mengenai risiko. Jadi silahkan dipelajari saja mengenai mitigasi risiko di dalam pasar modal, khususnya saham ya, saham syariah. Ya, akhirnya kita sampai ke slide penutup ya. Janganlah takut akan kegagalan, karena kegagalan itulah yang membawa kita pada kesuksesan. Ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, tunggu, sebelum sampai penutup, saya ada sedikit interaktif ya kepada para mahasiswa ini agar lebih menimbulkan kesan antusias terhadap pasar modal ini. Jadi nanti saya sertakan itu di link ya. Ada boleh dikirimkan jawaban ke email saya. Saya buat nanti di kolom deskripsi ya. Nah, nanti coba kamu jelaskan, saudara jelaskan sepanjang lebih kurang 500 kata. Ya kan? 500 kata, 3 alinea, 2 paragraf barangkali bisa mengenai tokoh yang bernama. Ini ada lokal dan internasional ya. Yang pertama internasional itu tokoh yang bernama Warren Buffett. Itu ada saya tuliskan nanti di kolom deskripsi ejaannya, spellingnya. Nah, yang kedua tokoh lokal itu bernama Lo Keng Hong. Nah, nanti coba bisa dicari tahu sembari menambah literasi tentang pasar modal syariah di negara kita. Ya baik, mungkin itu saja penjelasan dari perkuliahan kita hari ini. Untuk topik pertemuan kedua ya, garis besar pengenalan literasi pasar modal syariah. Semoga banyak membuat manfaat bagi kita semua dan memberikan keberkahan. Ya, akhirul karam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.